Dulu banyak yang menganggap VTube tidak bakal berada di Play Store dikarenakan VTube adalah aplikasi abal-abal. Selang beberapa waktu VTube mampu berada di Play Store. Pada awalnya VTube tersebar itu melalui web dan VTube belum bisa didownload lewat Play Store. Nah, itu dari awal munculnya VTube pun sudah ada orang yang tidak senang dengan adanya aplikasi ini, baik itu dari kompetitor ataupun dari orang-orang yang tidak senang atas kemunculan VTube ini. Dan itu sudah menjadi suatu yang biasa, karena setiap sesuatu yang muncul yang baru itu pasti akan mendapatkan suatu rintangan, apalagi sesuatu itu mendobrak kebiasaan yang telah lama tertanam. Banyak yang pesimis waktu itu. Mereka juga menyoroti soal perizinan. Tidak ketinggalan pun, meskipun ini aplikasi baru muncul, itu sudah ada yang gembar-gembor, wah ini adalah aplikasi ilegal karena aplikasi ini tidak mempunyai izin. Kita tahu bahwa semua usaha ataupun aplikasi itu awal berdirinya pun belum tentu semuanya mengantongi izin. Baru setelah berjalan beberapa waktu dan ada kemajuan dalam aplikasi tadi, baru izin diurusi. Tapi ini itu berbeda, meskipun baru muncul izinnya sudah diurus dengan sungguh-sungguh. Mereka mengatakan VTube ilegal karena tidak ada izin dari OJK atau SWI. Tapi di kemudian hari OJK lewat Pak Tongam selaku kepala SWI menulis di Instagramnya bahwa VTube telah dinormalisasi karena sudah memenuhi apa yang telah diminta regulator soal perizinan. Nah, tanpa menunggu lama, VTube pun melengkapi semua izinnya yang sesuai dengan permintaan regulator agar aplikasi ini kedepannya itu bisa long live. VTube tidak membeli VP. Nah, ini juga sangat kencang disuarakan oleh para hater bahwa VTube tidak mungkin bisa membeli VP karena jumlah VP terlalu banyak. Nah, ketika VTube masih on, coba siapa VP-nya yang tidak laku. Tapi pernyataan seperti ini itu hanya omong kosong. Ketika VTube masih on, VP pun laku keras. Jadi tidak ada VP yang tidak terserap. Semua VP laku terjual, bahkan sampai VP kayak kacang goreng laris manis. Mau cari VP aja susahnya minta ampun. Ini saya sebagai member VTube pun telah merasakan hal yang demikian. Pada waktu itu sangat sulit sekali untuk mencari VP. VTube tidak mungkin dapat investor. Nah, ini yang baru dikatakan oleh seorang konten kreator bahwa orang mana mungkin orang mau berinvestasi di VTube. Tidak mungkin orang yang mau investasi di VTube adalah orang bodoh. Nah, itu salah satu komentar salah satu kreator yang memang dari awal itu sudah tidak senang adanya VTube. Buat investor, apa iya begitu? Selang beberapa hari ramai diberitakan VTube mendapat kucuran dana senilai 3 triliun rupiah. Masa mungkin investor goblok yang mau menginvestasikan duitnya di VTube? Nah, itu kata-kata yang keluar dari salah satu konten kreator yang selalu membenci VTube mulai dari awal. Di dunia investor, apapun bisa terjadi. Bahkan perusahaan yang belum ada labanya dan karyawannya cuma 7 orang pun bisa dapat kucuran dana dari investor. Mau mengatakan investornya goblok gitu. Nah, ini ada berita yang diambil dari salah satu portal berita. Ditulis dalam berita itu, dana investasi milik pendiri Microsoft Bill Gates, Breakthrough Energy Ventures,
berinvestasi senilai 10 juta US dollar di mangrove lithium. Startup ini beranggotakan 7 orang tanpa pendapatan dan tanpa pelanggan. Nah, mau mengatakan bahwa Bill Gates ini adalah investor goblok karena dia berinvestasi di perusahaan yang hanya karyawannya 7 orang dan belum bisa mencetak laba. Masih mendingan YouTube sudah mempunyai 17 user, 17 pengguna, 17 member, dan juga sudah ada karyawannya dan juga sudah ada margin. Jika dibandingkan dengan perusahaan yang telah dikucuri dana oleh Bill Gates, itu jauh sekali itu loh kalau jika dibandingkan. Tapi karena investor-investor kelas kakap dan pola pikirnya yang luas, jadi dia berani menginvestasikan sesuatu yang dinilai orang banyak itu tidak mungkin. Nah, itulah yang namanya peluang yang tidak mudah bisa dilihat oleh orang-orang yang berpikiran sempit. Namun perusahaan rintisan itu disebut melakukan kegiatan yang dapat berimplikasi penting bagi pasar kendaraan listrik. Industri ini tengah berkembang pesat. Nah, itu yang dilihat dari pandangan investor, bukan kok perusahaan ini hari ini belum untung, ini belum mendapatkan laba. Nah, bukan seperti itu yang dilihat oleh para investor. Investor akan melihat pertumbuhan kedepannya perusahaan tadi bisa bertumbuh atau enggak. Untuk masalah margin laba itu belakangan. Ketika perusahaan ini bisa bertumbuh, maka suatu saat perusahaan ini juga akan mencetak laba. Itu jangan samakan dengan mental maaf, karyawan hari ini kerja, sore gajian atau besok gajian, itu sudah beda lagi. Dalam video yang lalu Mimin pernah mengulas masalah ini. Jangan terapkan pola pikirmu yang sempit di pola pikir orang lain, karena pasti pola pikirmu gak akan bisa menampung pola pikir orang lain yang terus berkembang. Apalagi ini pola pikir seorang investor kelas kakap. Nah, ini yang menilai orang yang punya pola pikir bukan seorang investor, hanya seorang konten kreator. Beda jauh. Berdasarkan apa yang telah dilalui VTube, Mimin yakin VTube bisa on kembali. Namun tanggal yang pastinya kapan onnya itu hanya manajemen yang tahu. Kita sebagai seorang VTuber ya sabar menunggu sambil menyiapkan rencana planning ke depan bagaimana kita bisa mengembangkan jaringan kita agar kita bisa berkembang di jaringan ini. Gitu, bukan kok selalu mencari berita-berita negatif tentang VTube. Pastinya kita juga akan terkontaminasi dengan berita-berita negatif. Cari berita jangan dari para hater, cari berita dari konten-konten kreator yang memang sejak dari awal itu mendukung long live-nya VTube. Ketidaksabaran yang diakibatkan fast track mereka yang tanpa adanya pengelolaan investasi membuat mereka lupa bahwa VTube mampu menyelesaikan masalahnya satu demi satu. Jadi mulai dari soal VTube tidak ada di Play Store, terusan VTube tidak dapat investor, terusan VTube tidak dapat mengurusi perizinan, semuanya itu sudah diselesaikan tahap demi tahap. Tinggal tunggu proses VTube kapan on. Itu aja, sabar menunggu. Bagi VTuber awal dan VTuber yang fast track yang dibarengi dengan manajemen investasi yang baik, mereka santai saja, tidak tergesa-gesa. Mereka sudah mengelola risikonya ketika mereka fast track. Nah, ini loh perbedaannya. VTuber awal, orang-orang yang bergabung dalam VTuber awal itu mereka benar-benar menerapkan pola pikir yang positif dan juga mengelola risiko. Ketika mereka mau melakukan fast track, semuanya itu sudah dikelola risikonya, gitu loh. Dan ketika mereka fast track itu menggunakan uang yang tidak panas alias uang dingin, tidak uang dari pinjam dari teman, dari bank, dan dari menjual sesuatu yang penting. Jadi ketika ada sesuatu, kita ada risiko, mereka santai saja. Dan bagi VTuber awal,
masalah demi masalah itu mereka lalui dengan santai saja, karena mereka tahu bahwa para manajemen ini bukan orang-orang yang bermental curang. Mereka benar-benar mengemban amanah untuk memajukan bekerja. Toh andai semua pertanyaan dijawab manajemen, mesti mereka tidak akan puas dengan jawaban yang diberikan oleh manajemen. Ini banyak diminta oleh para hater dan orang-orang yang tidak senang dengan itu, bahwa mana manajemen tidak muncul, mana manajemen tidak memberi informasi. Untuk apa? Ketika manajemen muncul pun di awal-awal YouTube maintenance pertama kali, mereka sudah muncul, mereka memberikan edukasi, memberikan pelajaran. Toh juga mereka tidak bergeming dari sikap mereka yang pesimis dan negatif. Lebih baik manajemen diam dan terus bekerja dengan keras untuk menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan supaya YouTube cepat on, daripada mengurusi mereka-mereka yang tidak berguna, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan energi yang positif. Lebih baik manajemen fokus bekerja untuk mengurusi sesuatu yang diperlukan YouTube agar YouTube cepat on. Nah, itu lebih baik, sikap yang sangat bagus diambil oleh tim manajemen. Tidak semua informasi YouTube harus dijelaskan kepada VTuber. Tidak semuanya. Ada hal-hal yang harus memang dirahasiakan. Tentang informasi YouTube on, jika memang belum bisa on, ya apa yang harus disampaikan? Ya sudah, tinggal menyampaikan kapan berita on itu mudah. Alangkah baiknya kita tetap sabar dan berdoa supaya YouTube cepat on, dan berusaha tetap melakukan aktivitas seperti biasa kayak sebelum YouTube on. Jika YouTube on, waktunya pasti juga kita akan tahu, karena kita adalah mitra YouTube. Pasti ada media sosial YouTube, begitu nanti lewat website dan dari leader atau konten kreator yang berafiliasi dengan YouTube.